Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 13 September tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess dan semoga analisa ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum itu, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman. Thank you. Kita mulai. Request yang pertama dari sektor trade saham RALS ya. Oke. Saham RALS seperti ini teman-teman. Kemarin ditutup menguat 1,74% ya. Di level 585. Oke. Area support terdekat dari saham RALS ini ada di level 525 ya, di sini 525. Dan resistennya ada di sini di 695. Hari Senin besok dia akan menguji area resisten terdekatnya di 600 ya untuk RALS. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah ERA. Oke, ERA ini trennya teman-teman masih uptrend ya. Kemarin setelah sampai di area Fibonacci ini dia terkoreksi dan support dari ERA itu ada di level 450. Ini ada support trendline juga, ada support Fibonacci, juga ada support dari moving average. Dan kemarin dia ditutup menguat 2,27% di level 1580. Oke, resisten terdekat yang akan dihadapi ERA besok ada di level 1620, yaitu di sini nih teman-teman ya. Jadi arahnya sih masih arah turun nih, tapi udah ada mulai pembalikan arah. Kita lihat dulu besok apakah bisa berhasil menghadapi resisten ini ya untuk ERA. Kemudian kita akan lihat SCMA. SCMA, nah setelah sideways di area ini lama ya, kemudian akhirnya dia terkoreksi. Resisten yang akan dihadapi SCMA terdekat ada di 1140, kemudian di area ini 1235. Supportnya ada di 990 dan kemudian ada di 840. Ini untuk SCMA. Kita pindah ke sektor infrastruktur. Saham yang ditanyakan yang pertama adalah SMDR. SMDR kemarin sudah sampai di area Fibonacci di sini 354. Candlestick-nya juga menunjukkan adanya tekanan jual dan kemudian SCMA terkoreksi. Saat ini SCMA ditutup di level 260 dengan support terdekat ada di 245, 234 dan 200. Resisten yang akan diuji oleh SCMA ada di sini di 300-an. SMDR. Sorry, salah sebut ya. Selanjutnya kita akan lihat TLKM. TLKM ini teman-teman arahnya dari sejak 30 April sampai sekarang arahnya turun. Ya, kemarin sebelum dia jebol di level 3000 memang arahnya itu terbaca sideways. Namun setelah dia jebol area 3000 itu, maka ini arahnya sekarang terbaca turun seperti ini ya, mulai dari April. Dan support-supportnya yang diukur menggunakan Fibonacci ini ada di level 2680 ya, kemudian 2450 terdekat. Kemarin harga rebound dari level support ini 2680. Tentunya besok dia harus menguji area resisten ini, yang mana ini adalah area dari trendline ya yang terbentuk sejak bulan Jun sampai sekarang ya. Juga di sini ada area resisten dari Fibonacci ya. Jadi besok resisten terdekat dari Telkom adalah 2870 kemudian 3000. Bila Telkom tidak turun lagi di bawah 2680 dan bertahan di atas ini, ada kemungkinan tren
turunnya ini sudah berakhir. Tapi kalau level ini ditembus ya berarti arah gerakan yang di sini masih terbaca untuk turun. Itu untuk Telkom. Kita selanjutnya akan lihat TOWR ya. TOWR kemarin juga udah sampai di area resistennya di sini, kemudian dia pullback dan menguji area support di 970. Di sini area support 970 ya. Kemarin menguat, ditutup di level 1035. Oke. Resisten yang akan dihadapi TOWR ada di 1055 ya. Kemarin TOWR ini sempat sideways di area ini dan 1070 adalah area resisten terdekatnya, namun tidak dapat melewati area itu dan akhirnya terkoreksi. Oke. Itu sekilas pergerakan harga terdekat untuk TOWR, dan kita lanjut ke sektor finance. Saham yang ditanyakan adalah Bank BNI. Bank BNI kalau kita lihat sama-sama ya di sini teman-teman, di sini arahnya adalah naik ya. Dan masih terbaca naik di sini. Oke, kita lihat ya. Di sini adalah arahnya naik. Oke, dan masih terbaca trennya dari 24 Maret sampai sekarang masih naik selama dia tidak tembus di bawah level 3230. Oke, kemarin dia ditutup menguat 4,06% di level 4870. Support terdekatnya si BBNI itu adalah 4310 dan 4140 ya. Resisten yang besok harus diuji oleh BBNI ada di level ini 5030 ya. Kalau dia bisa terus menguat di atas 5030 dan tidak turun lagi di bawah 4400, maka dia akan terus melanjutkan tren penguatannya. Itu untuk BBNI. Dan kita akan lihat yang selanjutnya adalah Bank BCA. Bank BCA kemarin ditutup menguat di level 1,64% di 29525 ya. Besok dia akan menguji tentunya di sini di level 30 ribuan ya. Kalau BCA terus bisa menguat dan bertahan di atas 28475, maka arahnya dia akan menguat lagi. Tapi kalau tidak melanjutkan penguatan, maka support berikutnya ada di sini, ada di 26850. Itu untuk Bank BCA. Dan yang selanjutnya ditanyakan adalah Bevin. Bevin seperti ini, tidak sanggup melewati area resisten ini dan akhirnya terpukul turun. Area support terdekat ada di 330 ya. 352 dan 330. Area resisten terdekat yang harus diuji ada di sini di 400. Itu untuk Bevin. Dan kita pindah ke sektor berikutnya, consumer, yang ditanyakan adalah gudang garam. Nah, gudang garam ini sudah di pertengahan ya, karena di sini adalah ada support di 42500 ya. Dan saat ini di area itu ya si gudang garam ini. Oke. Gudang garam kalau lihat gerakannya di sini, gerakannya masih turun nih teman-teman, di sini turun ya. Oke. Gerakannya masih turun ya. Di sini area support terdekatnya 41500. Resisten terdekat ada di 44650. Kalau ini dia berhasil menguat dan tidak turun di bawah ini, maka dia akan memulai arah naiknya lagi ke sini. Dan bila dia memulai arah naiknya, kita harus paham bahwa ada halte-halte resisten yang akan diuji, yang mana halte-halte itu ada di area ini ya, di 4748. Oke. Itu untuk gudang garam. Dan kita lihat selanjutnya Sido. Oke ya. Sido trennya setelah lepas dari sideways, dia memulai uptrendnya dan kemarin ditutup di level 1495, menguat 7,94%. Oke. Area resisten berikut ada di 1595 dengan rentang support ada di 1310 sampai ke 1250. Itu untuk Sido. Dan berikutnya kita lihat Unilever.
Unilever masih terbaca sideways di area ini ya teman-teman, dari 7.700 sampai 8.800. Jadi dia masih sideways panjang setelah dia menguat tentunya dari Maret sampai dari 5.000 sampai ke 8.750. Nah, ini masih sideways, dan kalau kita perhatikan area resisten terdekat ada di sekitar 8450 ya. Di sini supportnya ada di 7.700. Ini untuk Unilever. Dan kita pindah ke sektor berikutnya, mining. Saham yang ditanyakan adalah PTBA. PTBA gerakannya seperti ini teman-teman. Di sini sideways dan sudah turun turun tangga Fibonacci, dia mulai bergerak di area ini. Oke. Resisten terdekat yang akan diuji adalah di sini di 2095 dengan support ada di 1820 sampai 1655. Oke. Untuk saham berikutnya yang ditanyakan Adaro. Adaro masih terbaca uptrend ya teman-teman. Oke, masih cukup cantik, tetap dapat bertahan di atas garis moving average ini. Oke. Tapi juga kita lihat semoga dia juga bisa bertahan di atas 1165 ya. Nah, 1165. Semoga Adaro bisa tetap bertahan di atas 1165 dan memaintain pergerakan uptrendnya. Oke. Resisten yang akan dihadapi Adaro ada di 1295 dan 1390. Ya, ini untuk Adaro. Yang berikutnya ditanyakan adalah Antam. Antam pun, Antam ini kita lihat ini kan masih naik ya. Namun di sini dia tidak mampu melewati area resisten di 855. Ini adalah area Fibonacci, dan ketika dia ditutup di bawah level 775 maka terbuka potensi untuk dia melemah. Level pelemahannya supportnya itu ada di 1660 ya, tapi kemarin dia sempat berhasil menguat. Oke, untuk pergerakan besok Antam harus menguji dulu level 790 ya, 790 dan sampai ke 825. Oke. Kita pindah ke sektor berikutnya, properti. Yang ditanyakan sahamnya adalah ACST. Gerakannya seperti ini ya teman-teman. Ini kurang liquid ya, volumenya juga bolong-bolong gini. Ini seperti ini, terus naiknya langsung kayak gini, dan di atas muncul si setan merah. Teman-teman bisa baca buku Cara Asik Baca Candlestick, dan juga ceritanya saya bacakan beberapa ada di YouTube channel juga ya. Nah, ini dekat-dekat area Fibonacci keluar si setan merah ini, bearish Marubozu, dan dia turun. Kalau dilihat seperti ini ya, area resisten terdekatnya ada di 183 dan dia bisa kembali ke 124. Itu untuk ACST yang bisa dibaca ceritanya ya. Berikutnya yang ditanyakan adalah Pakuwon. Pakuwon dari sejak Maret dia naik ya sampai ke area di sini, ada area resisten Fibonacci cluster, tidak mampu melewati dan mulai turun perlahan. Arah di sini adalah arah turun, pun masih di sini arah turun. Bila di sini ada candle penguatan, maka dia harus menguji dulu ya apakah besok dia dapat berhasil melewati 378 ya. Ini untuk si Pakuwon. Itu dulu, dan selanjutnya kita lihat CTRA. CTRA pun sama ya, sampai di sini ada resisten, tidak mampu melewati dan dia turun. Oke, di sini dia udah sampai lagi di area resisten, area supportnya dia kemarin ya di 620. Oke, di 620 ada candle penguatan 0, kemarin dia menguat sampai di level 660 ya. Besok dia akan menguji resisten 670, 690. Kalau dia sanggup untuk menguat di atas
area itu, maka resisten berikutnya ada di 760 dengan supportnya ada di sini 620. Kalau ini dijebol, dia akan tes ke sini ke 535. Berikutnya kita akan lihat sektor basic industry. Saham yang ditanyakan adalah Charun Pokpan atau Cepin. Cepin di sini naik, sempat sideways dan akhirnya terpukul mundur. Kemarin dia menguat 5,36%, oke, di level 5.900 ya. Ini yang mana area support yang kemarin dia sideways, dan besok ini akan diuji apakah dia bisa tetap bertahan di atas 59 dan kembali menguji area-area ini atau ke sini menguji area supportnya ya. Berikutnya yang ditanyakan adalah INKP. INKP juga masih dari gerakan turun. Kita lihat di sini dia tertahan. Besok kalau dia tidak turun di bawah 7650 ya dia akan menguji area ini dan mulai kembali arah pergerakan naiknya ya. Itu untuk INKP. Halte resistennya ada di 9175 sampai 99. Oke. Sektor yang berikutnya yang ditanyakan adalah aneka industri. Saham yang ditanyakan J Sky. Oke. J Sky gini ya teman-teman, gerakannya melandai dan mulai ada kemarin dia bisa bertahan sebentar, dia bisa bertahan di atas 140. Kalau dia terus bertahan di atas 140, ada potensi menguji 184 dan di sini 228 dengan level support terdekat di 125 ya. Lalu yang ditanyakan berikutnya ada Astra International. Astra kemarin ini juga gerakannya masih turun nih teman-teman. Di sini gerakannya masih turun. Ada kemarin tertahan turunnya di level support 4.300 dan menguat 1,54%. Oke, area resisten yang akan diuji ada di 4.900 besok ya. Di sini arahnya kita masih baca turun. Oke. Semoga ini adalah awal permulaan untuk dia kembali naik. Tapi kalaupun dia naik, tentu dia harus menguji resistennya terdekat terlebih dahulu. Dan yang terakhir saham yang ditanyakan dari sektor agri yaitu LSIP. LSIP juga kemarin sampai di sini dan tidak berhasil untuk menguat dan akhirnya terkoreksi. Support terdekat ada di 875, kemudian 730. Resisten yang harus dihadapi untuk dia melanjutkan penguatannya ada di 995. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan. Request untuk minggu ini tetap semangat, tetap berharap yang terbaik untuk pasar modal juga untuk kita semua. Stay safe, stay healthy. Kita ketemu minggu depan di YouTube channel. Bye.